Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Anita. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS tema 9, subtema 1 tentang memahami letak Indonesia dan ketampakan alamnya. Anak-anak, coba perhatikan peta dunia di bawah ini. Kita akan belajar membedakan antara garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa pada globe atau peta. Kelompok garis yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa disebut lintang selatan. Sementara itu, kelompok garis yang berada di sebelah utara garis khatulistiwa disebut lintang utara. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang ditarik dari kutub utara hingga ke kutub selatan untuk menentukan lokasi di bumi pada globe atau peta. Garis bujur atau meridian menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis ini menunjukkan posisi timur dan barat. Garis bujur utama atau bujur 0 derajat melalui kota Greenwich di Inggris. Garis bujur yang terletak di sebelah timur Greenwich disebut bujur timur. Sedangkan garis bujur yang terletak di sebelah barat Greenwich disebut bujur barat. Oke anak-anak, ingat ya perbedaan garis lintang dan garis bujur. Oke anak-anak, sekarang kita amati peta Indonesia berikut ini. Dengan mengamati peta ini, kita akan menentukan letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Setelah mengamati peta Indonesia, sekarang kita akan mengamati peta Provinsi Jawa Tengah. Kita akan menentukan letak astronomis kota yang ada di Jawa Tengah. Kita mulai dari kota yang kita tinggali, yaitu kota Magelang. Coba diamati. Kota Magelang secara astronomis terletak pada 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Untuk menentukan letak astronomis tersebut, kita bisa menentukan titik yang terdekat dengan garis bujur dan garis lintangnya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang ketampakan alam. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ketampakan alam yang berupa daratan dan ketampakan alam yang berupa perairan. Contoh ketampakan alam daratan antara lain gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sedangkan contoh ketampakan alam perairan adalah laut, sungai, dan danau. Manusia melakukan adaptasi dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggalnya dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu adaptasi yang dilakukan adalah jenis mata pencaharian dari penduduknya. Ketampakan alam yang berbeda menyebabkan pula perbedaan pada jenis mata pencahariannya.
Selain perbedaan mata pencaharian, perbedaan ketampakan alam juga menyebabkan perbedaan bentuk tempat tinggal, makanan, serta pakaian yang dikenakan. Oke anak-anak, silahkan dikerjakan tugasnya ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh supaya anak-anak mendapat hasil yang maksimal. Sekian dari Bu Anita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.